Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Ibu Aprianti Asana, SST, MSc, selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 311201108, jurusan Manajemen Bisnis Prodi Akuntansi Politeknik Negeri Batam 2022. Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 23 melalui e-Bupot Unifikasi pada PT ABC Studi Kasus PT Bisnis Indonesia Persada. Latar belakang, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21. Perpajakan merupakan kewajiban. Namun selama ini banyak wajib pajak yang belum memahami betapa pentingnya tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Faktanya, tidak hanya orang pribadi yang tidak mengetahui cara menghitung, memungut, serta melaporkan pajak. Tetapi, badan-badan atau perusahaan juga masih banyak yang belum mengerti tata caranya. PT Bisnis Indonesia Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perpajakan, yaitu dengan nama konsultan pajak Ponisia. PT ABC merupakan klien dari PT Bisnis Indonesia Persada. Sebagai wajib pajak badan yang berstatus sebagai pemotong, PT ABC masih belum memahami tentang tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan 23 melalui e-Bupot Unifikasi, sehingga menggunakan konsultan pajak dalam menangani masalah perpajakannya. Pelaporan SPT masa PPh Pasal 23 pada PT ABC saat ini melalui e-Bupot Unifikasi, yang dimana pada tahun sebelumnya pelaporannya melalui e-Bupot 2326. E-Bupot Unifikasi ini diberlakukan mulai pada bulan April 2022. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak badan terkait tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 melalui e-Bupot Unifikasi. Batasan masalah dalam laporan studi ini ada batasan data, di mana data yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah data yang terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 pada PT ABC melalui e-Bupot Unifikasi pada bulan Desember 2022. Ada batasan lapangan. Penelitian ini dilakukan di PT Bisnis Indonesia Persada pada bagian accounting tax. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 melalui e-Bupot Unifikasi pada PT ABC. Manfaat penelitian bagi penulis, laporan studi ini sebagai bentuk praktik pembelajaran atau implementasi penulis selama menjalani kuliah dari semester 1 sampai semester 4, dan tentu hasil laporan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada semester akhir ini. Bagi pembaca dan peneliti lainnya, hasil penelitian ini dijadikan salah satu referensi atau bahan rujukan untuk penelitian berikutnya. Dan untuk menambah pengetahuan terutama mengenai tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 melalui e-Bupot Unifikasi. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai informasi atau panduan bagi perusahaan PT ABC, terutama dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 melalui e-Bupot Unifikasi. Selanjutnya, yang kedua ada tinjauan pustaka.
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rohmat Somitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang pertama itu ada pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 itu merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi atau badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari PPh tarif perhitungan PPh pasal 23 ada tarif 15%, dikenakan penghasilan berupa ada dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan penghargaan lainnya yang tidak dipotong PPh pasal 21. Yang kedua ada tarif 2%, dikenakan atas penghasilan berupa sewa, imbalan jasa yang tidak dipotong PPh pasal 21. Apabila wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Adapun perhitungan PPh pasal 23 terutangnya ini adalah tarif dikali penghasilan jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Dan yang ketiga itu ada penyetoran PPh pasal 23. Penyetoran PPh pasal 23 ini paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan yang keempat ada pelaporan PPh pasal 23. Pelaporan PPh pasal 23 dilakukan melalui e-Bupot Unifikasi, yang dimana e-Bupot Unifikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat bukti potong dan melaporkan SPT PPh Unifikasi. E-Bupot Unifikasi ini diberlakukan sejak bulan April pada tahun 2022. Dan pelaporan PPh 23 ini pemotong wajib pajak melaporkan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya yang ketiga ada metodologi penelitian, jenis penelitian, termasuk penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian ini menggunakan jenis pendekatan studi kasus, yaitu lebih menekankan atau memfokuskan pada tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 melalui e-Bupot Unifikasi. Lokasi penelitiannya dilakukan pada PT Bisnis Indonesia Persada Batam di Ruko Anggrek Mas Center, Blok A nomor 27 Batam. Pada perhitungan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 pada PT EBC melalui e-Bupot Unifikasi. Jenis datanya ada data kualitatif yang digunakan seperti kebijakan perpajakan, sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, beserta tugas dan fungsinya. Data kuantitatif dalam penelitian ini, data-data yang bersifat angka seperti perhitungan pajak penghasilan pasal 23. Ada metode pengumpulan data. Yang pertama, melalui wawancara. Pengumpulan data dengan wawancara dapat memperoleh data yang cukup lengkap dengan cara mengajukan atau memberikan pertanyaan secara langsung kepada pihak perusahaan. Observasi. Yang kedua, itu observasi, menulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian PT Bisnis Indonesia Persada, yaitu mengamati bagaimana proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan melalui e-Bupot Unifikasi terhadap klien PT ABC. Yang ketiga ada infeksi dokumen. Menulis, mengumpulkan, dan menganalisis dokumen terkait dengan semua bukti perhitungan, penyetoran, dan pelaporan di PT Bisnis Indonesia Persada. Yang keempat ada dokumentasi. Saat penulis mengumpulkan data atau dokumen dari perusahaan PT Bisnis Indonesia Persada, dilakukan seksi dokumentasi sebagai bukti data perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23.
Selanjutnya ada metode analisis data. Dalam metode analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, di mana hasil analisis ini menggambarkan kondisi permasalahan yang terjadi. Hasil analisis ini menjelaskan fenomena secara faktual dan sistematis. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, maka langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah yang pertama, mengambil data perhitungan penyetoran dan pelaporan PPh 23 melalui e-book notifikasi. Yang kedua, melakukan wawancara kepada staf accounting tax. Yang ketiga, mengelola data hasil wawancara, infeksi dokumen, dokumentasi, dan observasi semua dokumen yang berkaitan dengan perhitungan penyetoran dan pelaporan PPh 23 melalui e-book unifikasi. Yang keempat, melakukan pengelolaan dokumen untuk memberikan hasil kesimpulan penelitian penulis. Yang kelima, melakukan simpulan hasil penelitian pada tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 melalui e-book unifikasi. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat perusahaan. PT Bisnis Indonesia Persada merupakan suatu entitas di bidang perpajakan yang didirikan oleh Ibu Fonisia. Sebelumnya adanya PT Bisnis Persada, direktur perusahaan yaitu Ibu Fonisia pernah bergabung pada firma Christine dan Fonisia selama 4 tahun. Pada 15 Februari 2021, PT Bisnis Indonesia Persada didirikan dan berlokasi di Uruko Anggrek Mas Center, Blok A nomor 27 Batam. Sebagai kantor konsultan pajak yang secara resmi diakui oleh pemerintah, PT Bisnis Indonesia Persada juga merupakan konsultan pajak yang telah memperoleh sertifikasi BREPET tingkat C. Meskipun bisa dari Prima Christine dan Fonisia, PT Bisnis Indonesia Persada sudah banyak melayani konsultasi perpajakan untuk individu maupun badan usaha dalam pengelolaan pajak. Jasa konsultasi pajak pada PT Bisnis Indonesia Persada diberikan secara profesional dan berkualitas kepada klien untuk memastikan wajib pajak mematuhi regulasi pajak dan ketentuan pajak yang diberlakukan. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan yang bisa kita lihat dari gambar tersebut. Selanjutnya ada tanggung jawab dan ruang lingkup kerja. Penulis melaksanakan magang di PT Bisnis Indonesia Persada dan ditempatkan di cabang kantor konsultan pajak selama 8 bulan, dimulai pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 16 April 2023. Selama menjalani program magang, penulis ditempatkan di bagian junior tax konsultan yang berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Rincian tugas yang diberikan kepada penulis saat periode magang yaitu yang pertama ada mengecek dan menginput bukti penerimaan pengeluaran kas, yang kedua ada menginput ISPT PPh 21, yang ketiga ada mengarsip SPT PPh pasal 21, yang keempat ada menginput unifikasi, yang kelima mengarsip e-book unifikasi, yang keenam mengisi data gaji perhitungan BPJS, yang ketujuh membuat kode billing, yang ke-8 bertemu klien untuk serah terima dokumen, dan yang ke-9 pergi ke KPP Pratama Selatan dan KPP Pratama Utara untuk pengambilan NPWP. Yang ke-10 ada melakukan review invoice dengan data pada Excel. Alat dan produk yang digunakan pada saat magang. Yang pertama ada Microsoft Excel, penulis menggunakan Microsoft Excel untuk membuka file Excel. Yang kedua ada Notepad, penulis menggunakan Notepad untuk membuat catatan. Yang ketiga ada komputer. Komputer berfungsi sebagai penunjang utama dalam proses magang ini. Yang keempat ada flash disk, penulis menggunakan flash disk sebagai tempat penyimpanan file. Yang kelima ada handphone, penulis menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan pembimbing perusahaan. Yang keenam ada alat tulis kantor, penulis menggunakan ATK untuk membuat catatan apabila ada transaksi yang ada di file Excel tidak sesuai dengan butuh transaksi. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.